jamaah Masjid Al-Basirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan, yaitu untuk menghadiri kajian sore hari ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarganya, sahabat, dan pengikutnya, termasuk kita semua. Bapak Ibu jamaah, sebelum kajian dimulai, kami sampaikan kajian sore hari ini yaitu diadakan takmir Masjid Al-Basirah bekerjasama dengan Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Cabang Ponorogo Utara. Yang sore hari ini akan disampaikan beliau Bapak DRS Hadi DRS Badruddin. Sebelum kita mulai, marilah kajian sore hari ini bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak jawabannya serahkan.
Sabar ada 10 hadis yang Sofi Anda 2. Kemudian Ramadan ada 32 hadis yang Sofi berapa? 9. Bapak-bapak, apa kita mengkaji yang ini atau yang sujud? Monggo kula pakai panjenengan jam sama sabar. Sampai sabar para jam. Oh ya. Ada usul yaitu kita lakukan dengan hadis-hadis yang di kitab Nurul Nasikin kemarin sudah berapa Pak yang sudah saya sampaikan di masjid ini. Ya saya kira belum banyak. Kalau di masjid yang lain sudah banyak. Supaya kita lebih marilah sedikit saya sampaikan ya dari misalnya saja hadis tentang rojok itu ada 25 hadis yang Sofi hanya 4, nomor 14, 15, 21 dan 22. Moga Bapak-Bapak sedikit saja saya mulai dari yang pertama yang sangat menakjubkan. Di masjid ada sudah sekian hadis, tapi supaya tidak ekonomi tidak. Hadis pertama itu di sana disebutkan orang yang bersolawat kepada Nabi pada bulan Rajab. 1 kali sholawat itu dia dibalas dengan 70.000 malaikat membantu menyampaikan sholawat. Oke. Ini sangat menarik. Tapi ingat, hadisnya adalah hadis palsu, hadis maudhu. Jadi motor orang bisa dikaji ini mesti dilakukan. 1 sholawat itu. Kemudian Bapak-Bapak ya. Yang kedua, dicatat orang yang memuliakan bulan Rajab itu seorang yang termasuk ahli surga. Jadi sudah jelas ahli surga. Pada bulan Rajab perayaan kopi itu ada terus. Tapi di Maroko itu mungkin ahli surganya banyak. Ada kedua Bapak-Bapak, Ibu, orang yang takbir pertama mengikuti imam setelah imam takbir langsung takbir itu apa? Ibadah lebih dari 1.000 orang naik haji. Jadi dia naik haji 1.000 itu lebih apa? Imamnya takbir langsung takbir Allahu Akbar di bulan Rajab. Kalau di bulan lain tidak. Jadi imam takbir Allahu Akbar di bulan Rajab. Lebih dari 1.000 haji, 1.000 umroh. Hebat. Bapak kok jamaah 5 kali 5.000 haji. Kita itu harus haji sekali saja dan 20 tahun. Tidak hanya itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apa? Orang yang
sebesar dan seberat Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang paling besar di Arab. Nah, Indonesia mana? Gunung Lawu. Itu mobil makan orang pakai mesin. Ya, bapak-bapak umus ini mobil makan siapa saja yang pakai mesin itu jumlahnya berapa, itu berapa gunung Uhud itu. Terus apa? Kalau dia itu ya tidak hanya itu saja, setiap rakaat ditulis ibadah setahun. Ya, jadi orang baca bulan Rajab itu setiap rakaat ditulis setahun. Kemudian bapak-bapak, ibu, pokoknya jangan menarik. Kalau bapak mau baca ini bukunya, ya. Apa? Hadis ini tanpa syarat, tanpa rawi. Jadi ngomong-ngomong ini jangan dilihat, jangan disikir. Termasuk hadis maudhu. Kemudian bapak-bapak, ibu, hadis ketiga itu orang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, hatinya tidak mati walaupun dia mati. Jadi mati kalau susah, kita mati bisa hatinya sempurna. Di samping itu apa? Dosa-dosanya akan dikeluarkan, hilang dosanya seperti orang baru lahir. Itu habis ketiga. Terus apa yang ibadah juga bapak ibu? Kok malam pertama? Hukumnya kok kira saya memberikan kita dulu tanggal 1. Anak saya kemarin dari ikut itu, saya ini kuliah kayak gitu sampai 70 hadis ya disampaikan Pak. Itu saya dari dan kemarin ikut itu coba gunung jalan. Apa? Orang yang memberi menghormati bulan tanggal 1 bulan Rajab itu bisa memberi syafaat 70.000 orang yang jelas ahli neraka. Kok orang di situ berapa malam Rajab alhamdulillah hitung 20.000 orang ahli surga saya selamatkan dari neraka. Ahli neraka selamat dari neraka. Bapak-bapak ibu, bahkan dalam Islam siapa yang bisa memberi syafaat? Hanya Rasulullah itu saja bisa memberi syafaat karena izin Allah. Semua nabi, semua rasul tidak bisa. Hanya Rasulullah dan Rasulullah apa? Izin Allah. Kalau tidak, maka tidak bisa. Hadisnya ini ada juga hadis maudhu, hadis palsu. Bapak-bapak, hadis keempat itu orang yang setelah sholat maghrib pada bulan Rajab sebanyak 20 rakaat ya, dengan membaca Fatihah surat Ikhlas 10 kali salam, dia rumahnya dijaga, keluarganya dijaga dari bencana.
bulan Rajab itu tidak ada keistimewaan untuk puasa. Puasa kita yang puasa biasa, tidak ada khusus puasa bulan Rajab. Ibadah kalau dia puasa satu hari itu ridha Allah. Ya. Jadi kalau dia puasa satu hari sudah mendapatkan ridha Allah. Bahkan kalau dalam surat itu innal ladzina amanu wa amilus sholihati falahu ajrun ghairu innal ladzina amanu wa amilus sholihati di Allah kalau hubungan itu ridha Allah, dia hidup diridhai Allah, meridhai Allah, suka pada Allah, dan Allah juga suka itu orang amanu amilus sholihah, orang yang beriman dan beramal sholih, bukan orang yang puasa satu hari. Terus apa? Kalau bulan Rajab itu dia puasa 2 hari, orang tidak bisa membayangkan kemuliaannya. Supaya kemuliaan itu luar biasa. Sampai orang tidak bisa membayangkan seperti apa. Kalau 3 hari, apa? 3 hari dia selamat dari bencana dunia, bencana akhirat, tidak akan gila, tidak punya penyakit kusta, tidak kena lepra, tidak kena fitnah dajjal. Bahkan kita itu setiap sholat setelah tasawuf akhir berdoa Allahumma inni na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, saya mohon perlindungan kamu dari siksa jahanam. Wa'udzubi min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, dari syarrul wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup wal mamat, dan fitnah mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan fitnahnya dajjal. Itu kita kalau setiap pasal akhir kan itu disini diminta. Bahkan ada ulama mengatakan kepada anak, anakku, kamu tadi berdoa Allahumma ni'audzubika min adzabi jahannam sampai akhirnya. Tidak apa-apa. Kalian ini sholat merasa, sholat merasa berkali orang mengakui. Ada ulama seperti itu, bapak-bapak. Paus, namanya Paus. Paus itu mengatakan anaknya kok sholat tidak itu tidak sah. Kita itu supaya selamat 4 itu kita setiap selesai sholat apa bertajal akhir berdoa ini. Al-Fasal awal apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Itu Al-Fasal awal. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau kita sholat, tapi kadang-kadang jangan sampai kita maaf. Kita itu kalau sholat pasal awalnya hanya sampai apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya kadang-kadang lupa, sebab belum
sampai. Dan asal akhir itu kalau kita asal itu kalau kita baca dalam agenda asal awal dan akhir itu sama. Yang membedakan adalah doa yang dibaca setelah innaka hamidum majid. Yang membedakan itu semuanya adalah sama sampai innaka hamidum majid. Ada yang fil alamina innaka hamidum majid. Tapi di hadits innaka hamidum majid. Itu apa? Orang yang puasa 3 hari seperti itu. Jadi puasa 3 hari surah dengar Allahumma nas'aluka salamatan. Berikutnya tuh puasa 7 hari pintu neraka ditutup. Kata dia pintu neraka ditutup. Boleh jadi nanti orang berikut pulang mau nakal sudah ada dia kosong itu dia coba kosong itu dia nanti aku kosong itu dia itu pintu neraka ditutup apa perlu orang. Kalau puasa 8 hari pintu surga dibuka. Jadi kalau dia puasanya 7 hari merokoknya ditutup tapi surganya tidak dibuka. Gimana itu? Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka itu namanya Al-A'raf. Tapi bapak-bapak itu kalau kita membaca dalam Al-Quran orang di Al-A'raf itu ya umpama di dunia itu orang yang swarga dengan orang yang swarga pengen tapi balik nanti orang yang neraka ngesak nih aduh orang-orang ya itu orang yang apa? Orang yang timbangan baik dan buruknya sama itu tempatnya di Al-A'raf. Lebih masuk surga apa? Kalimatan khafifatan bilisan wasan jelatane bil bidan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan tapi timbangan yang berat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Makanya subhanallah azim subhanallah wa bihamdi 2 kalimat subhanallah azim subhanallah wa bihamdi. Coba bapak-bapak kita kemana-mana itu kan hanya apa istilahnya umat itu apa berbunyi tapi orang lain tidak dengar tapi berbunyi subhanallah subhanallah. Sederhana gampang diucapkan timbangannya berat tapi diucapkan dalam hati. Karena ada sahabat ditanya, kamu kok tahu Rasulullah membaca? Karena ada bergerak di bibir gerak, tapi bukan geraknya makan, geraknya menyebut itu. Jadi kita tidak
Sir itu apa? Diri rahasia. Kalau ada silsilah ini apa? Bisi-bisian sahana kalau tak itu silsilah itu tidak apa sendiri. Silsilah itu soal silsilah rahasia. Hijab namanya hijab syiri. Alis hijab syiri itu bukan hijabnya ini apa? Hijab yang tidak dicatatkan di KUA itu namanya hijab. Bagaimana hijab syiri? Sebenarnya dalam agama hijab syiri itu tidak boleh. Apa? Oh, hijab syiri kan? Karena apa? Yang rugi siapa? Wanita. Maka tidak boleh tafsir itu. Jangan sampai malah wanita mas Abi jangan sendirinya. Apa sebab? Sebab apa? Anaknya nanti anak siapa tidak jelas. Kedua, dia tidak bisa menuntut haknya. Sebenarnya orang yang mengajak berada teruskan kalau Pak saya pengadilan agama, Pak saya minta cerai, ikut cerai kalau itu lagu Nabi apa? Berikutnya warisan tidak bisa mendapat. Itu apa? Hijab syiri. Kapan hijab syiri itu boleh? Itu pada masa Rasulullah, pada waktu itu ada peperangan. Maaf, itu nikahnya namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu cara saya kini rabi bukan. Kenapa? Karena waktu itu orang Islam perang istrinya di rumah. Orang simperan itu orang kuat. Dia seorang kuat juga. Akhirnya nikah dengan wanita yang di situ. Tapi kalau dia pulang, dia sudah tidak bukan apa, tidak menjadi awalnya boleh, tapi setelah itu diharamkan selama-lamanya. Ya. Puasa sebulan ini tidak minta maaf pun oleh Allah sudah dimaafkan. Puasa sebulan itu kebetulan seorang proses ibadah. Kebetulan ya, aku pasal segera pasal 10 bila aku kira sandal 60 berjauh aku pulang aku ke pulang kayak ustaz 50. Terus pasal 15 ini mengampuni dosa yang telah lalu diganti dengan kebaikan. Dosa lain langsung diganti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan ini terus setiap menambah ada tambahan pahalanya. Hadisnya adalah hadis palsu. Ada dalam kitab Nurul Nasihin itu apa? Hadis nomor 7 tentang rojab itu gini. Inna rojaba sahrullah wa sa'bana sahrul sahri wa ramadana sahru umati. Hadis nomor 7 itu katakan bulan Rajab itu bulannya Allah.
Hadis ke-8 itu isinya puasa bulan tentang bulan Rajab. Hari pertama kafarat penebus dosa. Ini hadis ke-8-nya. Bulan pertama bulan Rajab, tanggal pertama bulan Rajab itu penebus dosa. Kemudian hari kedua kafarat selama puasa 1 hari atau hari pertama itu penebus dosa selama 3 tahun. Tidak. Hari pertama itu seperti itu, dorong nasikin. Jadi orang kok puasa tanggal 1 wes terus 1 tahun hapus. Seru ya. Tolong tambah. Hari kedua 2 tahun. Hari ketiga 1 tahun. Setelah itu apa? Setiap hari itu menebus dosanya 1 bulan. Jadi itu berapa tahun itu? Hari pertama, 2, 3, berapa tahun itu? 6 tahun. Terus tambah 77 bulan kita kosong. Oke, tapi menurut kita Bapak hadisnya juga mau hadis palsu. Hadis 9 itu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, lam yasumu ba'da Ramadan ila Rajab wa Sya'ban. Bahwa hadis ini mengatakan dalam hadis 9 Rasulullah tidak pernah puasa setelah Ramadan kecuali puasa Rajab dan puasa Sya'ban. Kira-kira hadis ini apa? Bahkan ditanya wahai Rasulullah, puasa apakah yang lebih utama setelah bulan puasa atau sebutkan dan lain sebagainya itu Bapak-bapak. Ini hadis ini adalah dikatakan oleh ahli hadis bahkan oleh bagi dalam As-Su'ab dari Abu Hurairah. Dia mengatakan, saya itu mengatakan, dia mengatakan, tapi dia mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Terus mereka mengatakan sanad hadis ini dhaif. Dia mengatakan bahwa banyak riwayat berkekuatan dengan masalah ini. Berkata dengan sini, nama semuanya adalah orang yang mungkar. Orang yang terkait dengan ini banyak orang mungkar. Kedua, sanadnya itu apa? Jalannya hadis perawi-perawi tidak ada orang yang kenal. Bila suara semula aku melibatkan tak ada seorang buat orang. Hadis ke-10 Bapak-bapak yang tidak begini. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah sungai yang dinamakan Sungai Rajab yang lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu.
barang siapa berpuasa selama 1 hari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya minum dari sungai tersebut. Jadi ini hanya khusus sungai yang isinya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, itu dikhususkan orang yang puasa Rajab. Dan puasa lihatnya seger, sunat kemis, tapi Rajab orang juga tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati ini juga. Terus apa? Hadis ke-11, pada hari kiamat setiap orang akan kelaparan. Jadi besok hari kiamat itu kelaparan semua orang kecuali para nabi dan keluarganya. Yang kedua, orang yang puasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. 3 kelompok ini, yaitu nabi, orang puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan ini, mereka akan kenyang, tidak haus sama sekali. Jadi yang lain besok kelaparan, besok haus, pokoknya kosong sebenarnya. Kemudian hadis ini belum ditemukan lafalnya seperti apa. Juga hadis ini adalah termasuk hadis maudhu, hadis palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu disebutkan sampai hadis 11, hadis 12 itu isinya saya baca tidak saja. Bapak itu wahid taubat, mereka ini disiksa di dalam kubur mereka, dan aku telah mendoakan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai sahabat, seandainya mereka ini berpuasa selama 1 hari di bulan Rajab dan mereka tidak tidur pada malam harinya, pastilah mereka tidak akan disiksa di dalam kubur mereka." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah berpuasa selama 1 hari dan beribadah pada malam harinya di bulan Rajab dapat mencegah siksa kubur?" Kemudian beliau bersabda, "Wahai sahabat, demi yang mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, tidaklah seorang muslim dan muslimah berpuasa selama 1 hari dan beribadah selama 1 malam di bulan Rajab, dan dia mendaki dengan keduanya akan ridho Allah, melainkan Allah akan menulis baginya ibadah selama 1 tahun." Seperti tadi hampir sama kok, 1 hari itu 1 tahun.
ini dengan lafaz seperti ini belum dapat ditemukan. Abu Dhabi menukilnya dari hadis Ramzan al-Majlis. Terus hukum hadis ini adalah maudhu atau palsu. Hadis ini dapat dihukumi palsu berdasarkan kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim. Itu bapak-bapak yang tercantum dalam kitab Durratul Nasihin hadis ke-12. Kemudian 13 apa dan sohih yang mana, dan sohih yang mana. Dalam hadis 14 juga bersama bapak-bapak yang sohih itu hadis nomor 14 apa? Iyakum wa muhdatsatil umur wa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin dhalalah. Hindarilah urusan-urusan yang baru. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang orang kalau ada orang bicara bid'ah itu marah. Bid'ah berarti orang ini apa? Marah kepada Nabi. Sebab istilah bid'ah itu dari Nabi. Orang yang mengatakan bid'ah itu Nabi. Kalau orang ngomong bid'ah itu marah. Kemudian dia juga menyampaikan, oh ya Allah, saya juga aku lupa kuno. Kenapa? Nabi itu kalau pergi dulu lupa kuno. Lalu orang haji itu naik pesawat itu bid'ah. Bapak-bapak itu mereka. Oh ya Allah, aku saya ini apa? Mereka masjid aku bukan buat sepeda motor. Aku dalam lain semua orang tua kira-kira mana akan soal maghrib berangkat dari rumah jam 5:30 terpakai ini aku saat kasih rokok di pada sana jam cetak aku kasih rokok. Kira-kira kan sini habis sampai sini sudah habis Pak. Lebih-lebih nanti bapak-bapak ibu dan berdasarkan bisa hakiki Majelis Muhammadiyah dan tanggal global besok hari raya hari Jumat. Terus Nabi menyampaikan hari Jumat itu waktu itu tidak usah karena sudah sholat tidak usah sholat Jumat. Sabda Nabi itu kan perlu dihaji. Mengapa Nabi waktu itu Nabi mengatakan kamu tidak usah sholat Jumat? Karena waktu itu apa? Kendaraannya masih unta. Terus jamaahnya dari jauh.
sholat rumahnya di alun-alun Ponorogo. Omai Kenayun. Ya, terus mulai kamu harus sholat Jumat. Tapi oke ini ada jam 5. Ya, maka itu Bapak-bapak tentang kalau sudah sholat Id hari Jumat tidak usah Jumatan, itu perlu dikaji. Asbabul nurunnya Rasulullah bersabda itu apa? Satu, karena situasi waktu itu apa? Jalan sulit, kendaraannya juga seperti itu, dan rumahnya jauh. Kalau sekarang sadar ada rumah, Jumatan loh. Nah, kenapa? Ya, Rasulullah memberikan kasih saya sudah sholat itu. Ya, bahkan rumahnya kapan? Di mana? Gandeng dengan masjid. Ya, maka ini yang perlu maka bapak-bapak ibu di Muhammadiyah, keputusan ini adalah bagi mereka yang memang situasinya sulit untuk melaksanakan dua hal ini. Ya, dua hal ini. Kalau sudah sholat Id, Jumatannya tidak mungkin karena terlalu jauh. Tapi kalau kita kembali kepada hadis nomor 14, bid'ah itu apa toh? Bid'ah itu dalam urusan ibadah makhluk. Dalam urusan yang lain itu Nabi menyampaikan pada waktu itu ada petani datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya bertani dengan cara ini bagaimana? Rasulullah menjawab, antum a'lamu bil umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan yang seperti sekarang Bapak ini. Pada waktu saya masih kecil itu ketela pohon itu kan di stek namanya mukibat, itu disambung tela biasa, terus disambung dengan tela tahun itu. Akhirnya apa? Buahnya besar-besar. Loh, ini apa boleh atau tidak? Maka Nabi waktu itu menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Seperti pertanyaan bagaimana supaya hasilnya baik. Ini seperti ini. Maka ini tidak termasuk namanya bid'ah.
itulah bapak-bapak, ibu, ya. Terus kalau bisa sekarang apa kereta api yang cepat, ya, bus, ya, itu bagaimana? Bukan bed. Itulah berarti ada apa kartu 14 itu kita akan masuk dan kita akan masuk apa hadis palsu ini. Kemudian yang kelima 15 yang kita tadi foto sarul muhdasat, seburuk-buruk urusan adalah urusan yang baru. Seburuk-buruk urusan adalah urusan yang baru. Maaf ini, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abdillah. Ini barang yang mengadakan dalam agama yang itu dibuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang begini, orang itu kadang-kadang sekarang kalau ada tuntunan sholat dari Nabi malah tidak dikerjakan, tuntunan puasa dari Nabi malah tidak dikerjakan, tapi senangnya malah kayak soro di dewi. Sebab kalau kita perhatikan di masyarakat itu, contoh kalau dari Nabi ada puasa, namanya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tanggal 13, 14, 15 puasa Bid, Senin, Kamis puasa, tapi tidak mengenai puasa di Dewi. Caranya Dewi yang ada dalam agama adalah puasa itu. Apakah kita boleh puasa terus menerus? Asal betul tidak boleh. Ya. Tidak boleh puasa terus, tidak boleh. Ya. Apalagi puasa kebulan. Maaf, saya itu pada waktu kecil, entah itu karena terbawa oleh saya pernah, tapi mudah-mudahan saya bisa menggalakkan. Pernah puasa itu 1 minggu. Jadi 1 minggu itu tidak makan, tidak minum, apa-apa yang lemes. Tapi setelah sekian hari itu ya biasa. Entah itu dari apa ya. Sehari 2 hari itu harus kita. Setelah 4 hari 5 hari itu kembali waktu kecil. Pas sampai seperti itu juga boleh karena memang saya itu pendidikannya awalnya dari sana, setelah itu di Alianza BSM, setelah itu BSM itu kan bebas karena orang Muhammadiyah, orang BSM, orang terus setelah itu ke Yayam, ya. Jadi akhir baru jadi selesai. Karena kecilnya bapak-bapak, ibu-ibu itulah sedikit dari kitab Durratul Nasihin, maksud kita supaya kita tahu ini, tapi kita jangan sampai
kita sampaikan tentang hadis-hadis bulan Sabar. Sekian benar